guys, good morning everyone. Welcome back to my channel @LukasBagus. Selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin kalian seru-seruan bareng buat ikutan Youth NC. Apa itu Youth NC? Youth NC adalah singkatan dari Young on Top. Ya itulah pokoknya acara anak muda gitu deh. Kita bakal ditemenin sama pembicara-pembicara kayak artis-artis terkenal gitu. Kayak ada Chef Arnold, Cinta Laura, dan yang lain-lain. Pokoknya bakalan seru banget deh guys nanti. So, ikutin terus ya. Stay tune. Sebelum gue berangkat guys, gue mau sarapan. Yang pastinya nanti di sana bakal ada keseruan-keseruan dan ada door prize menarik. Gue mau nyarap dulu ya guys. Sampai ketemu nanti. Sekarang gue udah sampai di Balai Kartini, di lokasinya Youth NC. Dan bentar lagi acaranya bakal mulai guys. Kisaran jam berapa? Sekarang baru jam 30 kalau nggak salah 20. Ikutin keseruannya ya guys. Baru nyampe guys. Sini nih gedungnya nih nanti buat Youth NC 2024. Bang bisa. Belum gue saja. Oh, ada Tebak speaker kita siapa yang akan maju? Ada yang bisa ketebak nggak? Oke, kalau gitu nggak usah tunggu lama-lama lagi, langsung kita panggil speaker-speaker kita yang keren hari ini. Yang pertama ada Kak Maudy Ayunda. Mic-nya. Oke, mungkin nanti ya Kak Maudy akan say hi, akan ngobrol lebih banyak lagi. Lanjut ya, saya mau panggil speaker yang kedua, ada Kak Yuda Prasetya selaku Head of Brand Communications of Astra International. Dan yang ketiga, kita langsung aja panggil speaker kita yang terakhir untuk sesi kali ini, ada Kak I Gede Andika Wiranteja selaku penerima apresiasi dari Satu Indonesia Awards tahun 2021. Nah, mungkin di sesi kali ini, to give a bit of context, kita akan lebih banyak membahas tentang education. Tadi pas manggil Kak Maudy, tiba-tiba langsung kayak semuanya baru selesai makan, langsung semangat semuanya, langsung kencang suaranya. Gitu, banyak ya fans-fansnya ya kayaknya ya. Jadi mungkin to start with, aku mau nanya sedikit deh ke Kak Maudy. Maybe my first question, hopefully not too heavy.
penasaran seberapa besar sih sebenarnya pengaruh pendidikan, baik secara formal maupun informal, bagi keberlanjutan generasi muda, atau mungkin kita lihat sekarang yang dinamakan Gen Z gitu ya. Cek. Halo semuanya. Halo. Akhirnya makin nyala. Senang banget bisa spending weekend ini bareng kalian. Yuk kita ngobrol-ngobrol ya, dan mudah-mudahan bisa belajar banyak juga dari sesi hari ini. Dan terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat berat itu ya. Tapi ini adalah pertanyaan yang tentunya sangat penting. Menurut aku kita semua udah tahu lah ya, pendidikan itu penting. Itu tuh udah sering gitu diomongin orang, and it's not really something new. Tapi apa sih signifikansinya gitu ya? Apa sih konteksnya untuk anak-anak muda, khususnya Gen Z, dalam konteks dunia yang terus berubah dan terus dinamis ini? Menurut aku, pendidikan yang paling penting untuk teman-teman sekarang adalah gimana caranya kita belajar untuk mengajar diri sendiri, gitu ya. Gimana caranya kita jadi pembelajar mandiri? Apa sih yang dimaksud sama pembelajar mandiri? Gimana caranya kita tuh nggak perlu guru? Gimana caranya kita nggak perlu sesuatu yang top down atau institusi aja gitu ya? Tapi kita bisa belajar. Karena seringkali kita tuh mengasosiasikan belajar dengan sekolah. Oke, kalau belajar nih gue harus ke sekolah. Kalau nggak suka sekolah berarti gue nggak suka belajar gitu. Padahal belajar itu sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Kita menyerap informasi, menyerap pengalaman, itu juga proses belajar. Kenapa sih penting untuk bisa belajar mandiri? Belajar dengan cara mandiri. Karena ya, dengan adanya disrupsi, dengan adanya teknologi, dengan adanya AI sekarang gitu ya. Jadi kedepannya skills ataupun keterampilan yang harus kita miliki untuk bisa maju di dunia kerja, untuk bisa maju sebagai seorang individu, itu akan terus berubah teman-teman. Jadi yang penting adalah adaptabilitas kita. Pada saat itu berubah dan kebutuhan manusia, kebutuhan labor itu berubah, kita juga harus bisa bergerak gitu, mengikuti perubahan tersebut. Makanya penting untuk punya keterampilan-keterampilan yang lebih foundational gitu sifatnya, seperti berpikir dengan kritis gitu ya. Belajar berpikir kritis gitu, bahwa ternyata ada ya kejadian-kejadian di luar nalar atau di luar moralitas kita yang sempat dianggap lazim, ya kan? Itu kan membuat kita berpikir dan mengevaluasi lagi, kenapa manusia-manusia dulu bisa mengambil keputusan seperti itu. Dari matematika gitu ya. Jadi belajar cara berpikir secara logis dan runtun dengan struktur tertentu. Jadi dari situ kita bisa belajar untuk memecahkan masalah. Gitu. Dari berbahasa gitu, kita juga belajar cara berpikir secara berstruktur juga gitu, dan cara menyampaikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran kita dengan baik dan jelas dan benar. Jadi di balik setiap subjek itu ada lagi intisari yang lebih foundational, yang intinya adalah pemberdayaan diri. Bagaimana kita bisa menjadi manusia sepenuhnya yang mungkin mengejar impian kita, apapun itu, melakukan pekerjaan apapun itu, dan itu yang akhirnya jadi memiliki result yang berhubungan dengan well-being kita. Apakah kita bisa menjadi manusia yang berdampak, manusia yang punya ketenangan, kebahagiaan, bisa memiliki financial independence gitu, larinya tuh ke mana-mana ya, berbagai aspek dan elemen kehidupan. Jadi kalau akhirnya fokus karirnya ke IT gitu sampai sekarang. Jadi mungkin misesnya adalah teman-teman kalau masih muda nggak apa-apa, banyak passion gitu ya, mau passionnya masak kayak Chef Arnold, terus mau sambil nyanyi juga, mungkin nari atau mau apapun itu. Tapi coba lambat laun kasih deadline deh. You have to set the deadline gitu ya.
kira-kira passionku ini sebenarnya ada distraction gak sih? Gue tuh suka nyanyi itu karena ngelihat tetangga gue suka nyanyi nggak? Gue tuh suka masak itu apa karena ngelihat Chef Arnold jago masak gitu kan? Tapi you have to find the true answer gitu. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya gue pivot dari musik ke IT sekarang. Thank you. Mas Andre, boleh ceritain nggak Mas? Kita senyum-senyum ini gue jadi agak gugup loh diliatin. Penasaran banget kan, Bluebird ini salah satu perusahaan transportasi yang one of the oldest di Indonesia, if not the biggest juga in the country, and for 50 years. You're here today, still strong, if not stronger than ever. Digitalisasinya juga jalan banget. Boleh ceritain nggak strateginya apa? Terima kasih nih, karena Bluebird 52 tahun saya ikut dipanggil Mas, jadi nggak apa-apa lah ya. Irama. Terima kasih, memang pada intinya Bluebird itu didirikan dari awal tujuannya kan membahagiakan keluarga. Karena kebutuhan keluarga, bagian keluarga, akhirnya fokus kepada inovasi-inovasi pengembangan bisnis yang relevan. Jadi kata kuncinya selalu kita mendrive bisnis kita itu apakah relevan dengan customer kita, dan tentunya nggak semua customer itu bisa segmen. Jadi kita juga memilah-milah mana segmen customer kita, dan kita harus stay relevant. Dan strateginya selalu ke arah sana. Jadi kalau berbicara historinya, pengembangan bisnisnya ke arah sana, pengembangan. Jadi tergantung, kalau mau jadi pegawai ya silakan bekerja sesuai dengan industri, kebutuhan industri. Tapi kalau misalnya pengen memiliki bisnis ya belajar berbisnis. Karena ingat, semua juga tergantung kebutuhan orang-orang. Ada yang namanya F&B bisnis. Semua yang bisa berbisnis belum tentu bisa masak. Semua yang masak belum tentu bisa berbisnis. Jadi tergantung sendiri apakah kalian mau menjalani sebagai bisnisnya atau kalian mau jadi pegawainya gitu. Ya kalau pegawai pun oke, kita tadi mengejar passion. Tapi kalau misalnya memang kebutuhannya untuk kita pengen belajar lebih, mengerti dan juga berkembang, pertama pasti mengembangkan diri ya. Self skills itu sangat penting kita belajar. Setelah itu bagaimana itu lagi. Nah kalau misalnya kalian mau berkembang lebih dari passion kalian bisa menjadi sustainable dan juga bisnis, belajar di bisnisnya juga gitu. Jadi sangat penting. Boleh ceritain sedikit nggak? Kan background lo emang sebagai chef, tapi abis itu lo bisa diundang ke acara TV dan segala macam, misalnya Master Chef. How did it come to that? Hoki sih. Hoki. Iya. Mukanya emang muka-muka feng shui-nya bagus. Batangnya gitu. Atau mungkin real. Ya kita nggak tahu. Lu gimana ceritanya? Kok bisa dikontak? Oh network ya, kita balik lagi network ya. Jadi banyak yang nggak tahu kalau saya itu sama Chef Yura itu sudah temenan dari tahun 2010 sebelum ada Master Chef. Kenalannya bagaimana? Kenalannya itu waktu dia buka restoran itu di tempat kerja saya. Saya selesai kerja, saya itu selalu kongko-kongko sama dia. Nongkrong lah ya, nongkrong, kenalan, ngomong-ngomong gitu. Kita jadi temenan. Nggak lama dia itu jadi juri Master Chef, ya kan? Nah terus tiba-tiba si Chef Juna bilang, lu hari Jumat ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kerja doang. Yaudah, kenapa nggak jadi juri Master Chef? Jadi guest chef aja. Dari situ, dari guest chef. Nah dari situ tiba-tiba ya somehow jadi juri Master Chef. Nah itu adalah kita bilang dari networking ya, salah satu networking. Nah again yang tadi saya bilang networking, your network is your network ya. What is your value to give, ya kan? Mungkin kalau misalnya saya dari dia mungkin teman-teman, tapi dia tahu value saya dan juga saya tahu value dia. Bukan berarti kita cuman kenalan, cuman di dunia bisnis yang dibilang sangat sadis, saling membutuhkan, tapi segitu dibuang, enggak ya. Networking is all about relationship, value yang kita bisa beri dan juga kita bisa dapat, dan juga selalu kita kembalikan ke orang-orang. Itu ceritanya masuk Master Chef. Wow, jadi benar-benar karena lu kongko-kongko sebenarnya. Hoki. Jadi intinya bergaul guys. Jadi customer. Mungkin gue mau ke Gio juga. Lu kan mungkin lebih ke pertanyaan kedua juga. Yeah. Foundation lu untuk bangun network. Foundation untuk bangun network itu adalah dari kita sendiri gitu loh. Yang penting karena supaya dapat diskon Bluebird gitu. Nah itu kan jangan seperti itu. Maksud terselubung. Betul sekali. Jadi tulus lah bangun. Tulus gitu loh. Nah seperti itu deh. Ya. Dan juga selalu give back to value to others. Gio sama Mas Andre ada tambahan? Ya mungkin kalau tips untuk networking saya pribadi gitu ya. Mungkin kalau kita kenalan sama orang itu jangan kita berharap kita mau dapat apa gitu.
tapi kita justru kalau kita kenal sama dia kita bisa kasih apa gitu sih. Nah itu juga ya salah satu yang kita pakai sebenarnya caranya. Ya kita nggak mesti networking sama semua orang gitu kan ya, tapi memang yang kita rasa kita bisa bantu apa dan itu bisa jadi apa, simbiosis mutualisme, kedepannya kita bisa ngapain kan gitu. Mungkin itu sih. Tapi kalau tadi pertanyaan keduanya adalah bisnis ya, tadi ya soal bisnis, kira-kira apa yang sama. Nah karena di Bishare juga kita mungkin relate karena kita kan platform crowdfunding, dimana teman-teman bisa taruh dana di situ mulai 1 jutaan, teman-teman bisa beli restoran gitu ya di market. Yang sama rasanya pasti trust gitu. Jadi gimana? Baru selesai guys acaranya. Gimana? Seru kan? Lain kali gue bakal seru-seruan bareng kalian lagi ya. Oke, karena ini udah malam, hampir malam sih lebih tepatnya. Don't forget for like, comment, and subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. See you, sampai jumpa di vlog gue selanjutnya.